Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our material today, let me introduce myself. My name is Imza Resti Kirana Devi, but you can call me Imza. Material today, we will learn about vocabulary. What is it about vocabulary? Vocab atau kosakata mengacu pada kumpulan kata-kata yang dimiliki seseorang atau bahkan suatu bahasa tertentu. Ini merupakan komponen penting dalam menggunakan bahasa karena memungkinkan kita untuk memahami dan mengekspresikan gagasan secara efektif. Vocabulary dapat didefinisikan sebagai himpunan kata-kata yang diketahui dan digunakan oleh seseorang dalam berbahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini mencakup kata-kata yang dipahami ketika mendengarkan atau membaca, serta kata-kata yang digunakan saat berbicara atau menulis. Vocabulary tidak hanya terbatas pada kata-kata individual, tetapi juga mencakup ungkapan idiomatik, peribahasa, dan frasa-frasa khusus yang digunakan dalam konteks tertentu. Penguasaan vocabulary yang baik memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas dan bermakna. Biasanya orang-orang belajar vocabulary itu dari watching movie, listening music, and reading. Dari situ kita bisa mendapatkan kosakata yang lebih banyak dan kita bisa menulis di buku untuk kita ingat-ingat ke depannya sebelum kita memulai atau membuat kalimat bahasa Inggris yang kita inginkan. Dalam pembelajaran bahasa, pengembangan vocabulary menjadi sangat penting karena merupakan fondasi dasar untuk keterampilan berbahasa, seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Semakin banyak vocabulary, maka seseorang akan mudah memahami percakapan, teks, serta mengekspresikan gagasan dengan lebih tepat dan kaya. Dari sini kita bisa menjelaskan bagaimana cara menulis dengan betul, vocabulary apa saja yang kita inginkan, serta kalimat apa saja yang belum kita ketahui. Selain itu, vocab terdiri dari verb, adjective, dan noun. Apa itu verb? Verb yang kita ketahui adalah kata kerja. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, keadaan, atau pengalaman. Verb ini juga merupakan bagian penting dalam membentuk kalimat. Biasanya sebelum kita mulai buat nulis, kita bisa cari dulu verb yang kita inginkan. Contohnya go, eat, sing, think, exit, dan lain-lain. Selain itu, ada juga adjective. Adjective atau yang biasa dipanggil dengan kata sifat, yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan atau mendeskripsikan kualitas secara rinci terhadap sesuatu yang dinyatakan. Contohnya big, small, red, beautiful, intelligent, dan lain-lain. Ada juga noun atau kata benda, kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, ide, atau konsep. Contohnya book, chair, city, dog, love, happiness, and freedom. Dari situ kita bisa memulai membuat suatu kalimat yang kita inginkan. Contoh kalimat adjektif yang kita inginkan: the bright red apple looks delicious.
Dari sini kita bisa cari tahu apa itu kalimat adjektif. Kalimat adjektif dari kalimat the bright red apple looks delicious yaitu kalimat bright. Jika kalian belum tahu apa itu bahasa Indonesia dari bright, kalian bisa tulis di buku, di note, atau di handphone. Yang kedua, dari kalimat she is diligent and hardworking student, kita bisa ambil kalimat adjektifnya yaitu diligent dan hardworking. Diligent sendiri berarti rajin, hardworking itu juga berarti dia pekerja keras. Contoh lain dari kalimat adjektif yaitu dari kalimat the Asian castle stand tall on the hilltop. Di sini kalimat adjektifnya yaitu Asian dan tall. Kita mulai lagi dari kalimat verb atau kalimat untuk menunjukkan ke kata kerja. Contohnya, I run every morning to stay fit, and the baby cried loudly when she was hungry. Contoh kalimat noun itu ada Tokyo is a vibrant and modern city.
Dari kalimat tersebut, kalimat nounnya ada Tokyo dan city. Contoh kedua, the teacher explained the lesson clearly. Contoh kalimat nounnya itu the teacher. Jadi dari sini kita bisa membuat kalimat baru. Gimana sih caranya mempelajari kalimat baru supaya kita bisa ingat dan tidak suka lupa? Bisa ditulis di note atau ditulis di buku. Selain itu, kita bisa mempelajarinya dari reading book, watching movie, listening music. Dari kalimat tersebut bisa didefinisikan kalau vocabulary itu sangat penting untuk kita mempelajari kalimat atau kita mempelajari kata yang kita inginkan untuk membuat sebuah paragraf. Vocabulary ini pun banyak sekali contoh-contohnya seperti hit, memukul, read, membaca, watching, melihat, book, buku, dan masih banyak yang lain. Dari situ, kita bisa untuk memahami kalimat dalam kalimat bahasa Inggris yang kita inginkan. Setelah kalimat yang kita inginkan kita wujudkan, kita bisa mulai menulis apa yang kita ingin. Selain untuk mempelajari vocab, kita juga harus mempelajari verb, adjective, dan noun. Ketiga kata sifat itu sangat dianjurkan untuk kita ketahui apa sih maknanya, apa sih artinya. Dari situ kita bisa tahu, oh kalimat ini tuh merujuknya ke adjektif, kalimat ini tuh merujuknya ke noun, serta kalimat ini menunjuknya ke verb. Seperti the bright red apple looks delicious. Dari kalimat tersebut, bright berarti menunjukkan kalimat adjektif. She is diligent and hardworking student. Dari kalimat tersebut, diligent and hardworking itu merujuk ke kalimat adjektif. Serta the ancient castle stands tall on the hilltop. Dari kalimat the ancient castle stand tall on the hilltop, kalimat adjektifnya adalah ancient dan tall. Untuk kalimat verb yaitu I run every morning to stay fit adalah run. Jadi run itu masuk ke dalam kalimat verb atau kata kerja. Contoh yang kedua, the baby cried loudly when she was hungry. Dari kalimat the baby cried loudly when she was hungry, kalimat verb atau kata kerjanya adalah cried yang berarti menangis, serta hungry yang berarti lapar. The baby cried loudly when she was hungry. Bayi menangis sangat keras ketika dia merasa lapar. Contoh kalimat nounnya, Tokyo is a vibrant and modern city. Kalimat noun atau kalimat yang digunakan untuk menspesifikasi kata tempat, benda, atau orang. Dari kalimat Tokyo is a vibrant and modern city, kalimat noun atau kata bendanya yaitu Tokyo dan city. Untuk the teacher explain the lesson clearly, kalimat noun atau kata bendanya yaitu teacher, menunjukkan kepada orang, teacher. Dari 8 kalimat yang dikelompokkan menjadi kalimat adjektif, kalimat verb, dan kalimat noun, kalian bisa mencoba mencari kalimat yang lain. Ketika kalian tidak mengetahui apa itu artinya, kalian bisa bulatkan dulu kalimatnya,
Lalu kalian cari tahu artinya. Setelah itu, kalian bisa memahami dan menulis kalimat itu kembali. Semisal kata hit yang merujuk ke memukul. Ketika kita tidak mengetahui apa itu artinya, kalian bisa tulis di buku atau kalian tulis di notes HP kalian. Setelah itu, kalian bisa cari tahu apa sih arti dari hit, atau mungkin arti kata skills, basic, table, atau kalimat-kalimat yang mungkin kalian tidak pernah dengar. Kalian bisa cari tahu dan bisa kalian tulis di buku serta di handphone kalian. Selain vocabulary, kita harus mengetahui cara menyusun kalimat dengan betul. Bukan cuma vocabulary saja, kita juga harus mempelajari grammar tentang penataan penulisan yang ingin kita ketahui. Jika kita sudah mengetahui vocab yang kita inginkan, kita bisa mulai belajar tentang grammar supaya tulisan atau kalimat yang kita inginkan itu tidak acak atau bisa dibilang tidak asal-asalan penulisannya. Sebelum memulai grammar, kalian bisa lebih memilih atau mencari kalimat yang kalian inginkan dengan cara menonton, mendengarkan, menulis, membaca, atau bahkan berbicara. Dimulai dari kalimat-kalimat basic terhadap orang lain atau ke teman sendiri, ke keluarga. Setelah itu, kalian bisa mulai mempelajari kalimat bahasa Inggris secara basic. Thank you for today. Terima kasih untuk pelajaran atau materi hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.